and slavery, we were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia. Pidato beliau di PBB yang berapi-api. Tentu ini merupakan salah satu lompatan besar. Presiden Prabowo saat ini sedang membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang dipersatukan dalam organisasi PBB. Hal ini merupakan sesuatu hal yang patut kita acungi jempol dan satu gebrakan baru. Dengan berapi-api beliau menyatakan bahwa Indonesia saat ini berdiri dalam kesetaraan mengenai organisasi PBB. Beliau menyatakan dan menyampaikan bahwa kami pernah merasakan di bawah kolonialisme, dianggap anjing. Negara kami pernah merasakan kelaparan, kebodohan, ketertinggalan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Bahkan Indonesia saat ini melawan hal tersebut. Indonesia berdiri dalam kesetaraan di organisasi PBB untuk menghadapi masalah yang disebutkan tadi. Mengenai masalah kemiskinan, mengenai masalah kelaparan, mengenai masalah kebodohan. Nah, ini yang akan diselesaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Di forum PBB, beliau menyatakan bahwa kita bisa to create, menciptakan kemakmuran, mengentaskan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menegakkan keadilan ekonomi dan sosial yang kuat, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan beliau menegaskan untuk tidak mengikuti doktrin. Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Yang lemah apa yang bisa mereka lakukan. Artinya yang kuat mereka bebas melakukan apa saja. Kita tidak boleh mendukung negara yang seperti itu. Mereka bisa melakukan apa saja dan kita melemahkan orang yang sudah negaranya lemah ditindas. Nah, arti doktrinnya itu kan seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendukung yang kuat dan terus menindas negara yang lemah. Kita akhiri, kita tolak doktrin tersebut. Itu pernyataan tegas dan jelas yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan di dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo menyatakan siap membantu mengamankan Gaza dan membantu perdamaian dunia. Kami siap untuk menegakkan perdamaian dimanapun, bukan hanya Gaza, Ukraina, Sudan, dan lain sebagainya. Beliau menegaskan mengenai itu dan bahkan menyatakan siap untuk support finansial untuk mencapai perdamaian PBB. Kita siap support untuk keuangan, kata beliau di dalam PBB, di dalam forum PBB. Dan Indonesia bisa menjadi lumbung PBB, mengentaskan kelaparan karena kami adalah negara yang kaya. Itu pernyataan beliau. Untuk menghadapi perubahan iklim yang saat ini terjadi, permukaan laut yang naik 5 cm setiap tahunnya, Presiden Prabowo menyatakan akan membangun tembok raksasa untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Karena setiap tahun permukaan lautnya naik 5 cm, 5 cm. Coba bayangkan di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin Indonesia bisa jadi ini tenggelam kalau misalnya ini dibiarkan. Lalu beliau mengambil langkah untuk membangun tembok raksasa menghadapi perubahan iklim tersebut. Dan di dalam pidatonya Presiden menyatakan optimis untuk bisa mencapai emisi bersih, mengurangi degradasi hutan, dan keluar dari garis kemiskinan, menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi makanan. Karena apa? Karena setiap orang ingin aman, setiap orang ingin dihormati, setiap orang ingin dicintai.